Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan membahas materi pertemuan pertama untuk mata kuliah web teknologi. Sebelumnya sudah saya bahas tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah web teknologi, di mana mata kuliah web teknologi di sini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web. Jadi nanti ada beberapa materi yang nantinya akan saya review, terutama yang materi pertemuan pertama nanti saya akan review tentang konsep dari HTML itu sendiri. Oke, jadi materi pertama di sini nanti saya akan review materi tentang dasar dari HTML. Oke, untuk materi yang nantinya akan saya bahas di pertemuan ini, yang pertama konsep dasar web. Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang web teknologi, berarti kita akan membuat aplikasi yang berbasis web. Tentunya kita harus paham tentang konsep dari dasar dari web itu sendiri. Yang kedua, ada beberapa istilah yang nantinya akan kita jumpai, terutama kalau kita belajar di pemrograman web. Selanjutnya ada konsep tentang web server. Web server itu apa? Selanjutnya ada yang namanya struktur navigasi yang ada di bahasa pemrograman, terutama yang ada di bahasa pemrograman web. Dan berikutnya nanti saya akan bahas tentang konsep dari HTML itu sendiri. Berikut ada dasar-dasar HTML dan nanti akan saya praktekkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, khususnya nanti saya akan menggunakan editor yang akan saya gunakan untuk mempraktekkan dasar-dasar HTML di sini. Nanti saya akan menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya bahas yang pertama kali tentang konsep dasar web. Web itu apa? Kalau berbicara tentang web, tentunya tidak lepas dari yang namanya internet. Internet merupakan kependekan dari kata internet network yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Sistem komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol. Ini kalau berbicara tentang konsep dasar web. Jadi nanti pemrograman atau aplikasi yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman web atau berbasis web nanti tidak lepas dari yang namanya jaringan internet pastinya. Ada istilah server dan klien nantinya. Secara umum internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Semua informasi bisa didapatkan dengan mudah dan bebas di internet tanpa ada batasan. Dengan adanya internet, informasi-informasi yang ada pun dapat dengan mudah nanti akan diakses oleh orang yang nantinya membutuhkan informasi tersebut. Ada beberapa istilah di pemrograman web. Yang pertama ada www contohnya, selanjutnya ada istilah situs atau contohnya ada istilah website, selanjutnya ada web page. Web page itu apa? Atau yang biasa disebut dengan halaman web. Selanjutnya ada home page atau yang biasa disebut dengan halaman muka, interface-nya. Selanjutnya ada browser. Ada beberapa jenis browser yang nantinya bisa kita gunakan. Contohnya kita menggunakan Google Chrome contohnya, atau kita menggunakan Mozilla Firefox, atau contohnya kita menggunakan browser-browser yang lainnya selain dari Mozilla dan Chrome. Contohnya kita menggunakan Internet Explorer, atau nanti kita bisa menggunakan Opera contohnya. Selanjutnya ada istilah URL. Selanjutnya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Selanjutnya ada istilah Domain Name System. Oke, istilah Domain Name System di sini nanti akan kita gunakan terutama pada waktu kita akan menghosting suatu web yang nantinya akan kita hosting. Tentunya yang harus kita buat adalah, yang harus kita sewa adalah domain dan hostingnya. Untuk domain di sini biasanya mencirikan nama dari institusinya. Contoh, saya akan membuat website untuk Quick.ing contohnya. Biasanya nanti domainnya ada kata-kata Quick.ing-nya, atau contohnya disingkat, contohnya IBKKG contohnya. Ini yang disebut dengan domain. Atau contohnya saya membuat domain akan membuat website atau situs untuk perusahaan, contohnya nama PT-nya PT Maju Sukses Bersama. Bisa disingkat contohnya msb.com atau msb.co.id. Selanjutnya ada istilah TCP/IP atau Internet Protocol. Selanjutnya ada Internet Protocol, berikutnya ada yang namanya hyperlink, berikutnya ada yang namanya web browser. Ini beberapa istilah yang akan sering kita jumpai, terutama kalau kita belajar di bahasa pemrograman, di pemrograman web.
Selanjutnya ada web server, perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi sebelum kita menjalankan atau sebelum kita mengakses, contohnya mengakses suatu situs ataupun yang lain-lainnya, atau akan mengakses suatu halaman website, yang harus kita jalankan adalah web servernya terlebih dahulu. Umumnya contohnya yang akan kita lakukan adalah kalau kita belajar pemrograman web, biasanya ada salah satu jenis web server yang harus kita jalankan. Oke, kalau contohnya kita menggunakan sistem operasi Linux, biasanya web servernya yang kita gunakan adalah Apache biasanya. Oke, server web yang terkenal diantaranya ada Apache, ada web server antar platform, dan yang lain-lainnya. Oke, Apache, web server antar platform, contohnya ada SAM, ada PHP Triad, cuman ini sudah discontinue, ada Apache 2 Triad, dan kalau di Windows ada yang namanya IIS, atau Internet Information Service. Hanya dapat berjalan di sistem operasi Windows. Nantinya yang akan kita gunakan adalah yang Apache-nya nih, web server yang bisa digunakan di beberapa platform. Nggak hanya untuk Windows, bisa juga digunakan untuk sistem operasi Linux ataupun sistem operasi yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya struktur navigasi. Struktur navigasi adalah susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu situs. Pada waktu kita akan merancang suatu website atau contohnya suatu website, biasanya ada struktur navigasinya. Oke, biasanya sebelum kita merancang suatu website, biasanya kita bisa membuat yang namanya struktur navigasinya. Ada 4 macam bentuk dasar dari peta navigasi yang bisa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi. Yang pertama ada struktur navigasi linier. Yang kedua ada struktur navigasi hierarki, ada navigasi non-linier, selanjutnya ada navigasi campuran. Oke, langsung berikutnya saya akan bahas tentang konsep dari HTML, sekaligus nanti saya akan praktekkan. HTML itu apa? HTML disebut dengan Hypertext Markup Language, adalah suatu bahasa untuk menampilkan konten di web. Sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangnya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa diartikan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Hampir sama kalau semuanya di bahasa pemrograman ada yang namanya HTML, atau kalau di web server ada yang namanya SAM, atau kalau di sistem operasi namanya Linux. Ini kalau berbicara tentang pemrograman atau aplikasi atau sistem operasi yang bersifat bebas atau yang biasa disebut dengan open source. Nah, untuk struktur dasar dari HTML kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Biasanya kita mulai dari tag HTML ditutup dengan slash HTML. Selanjutnya head di sini merupakan heading dari program kita, boleh kita pakai, boleh enggak. Selanjutnya body, baru nanti di dalam body di sini yang nantinya bisa kita tambahkan script untuk menampilkan apa di tampilan website tersebut. Oke, untuk tag dasar HTML kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada HTML untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Selanjutnya ada body untuk mendefinisikan body atau isi sebuah dokumen. Selanjutnya ada H1, H2, H6 untuk mendefinisikan heading 1 sampai heading 6. Kalau di Microsoft Word ada yang namanya heading kan ya. Heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. P di sini untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Selanjutnya BR untuk membuat baris baru, HR untuk memisah antara bagian atau paragraf. Oke, ini beberapa tag dasar dari HTML. Sebenarnya banyak tag dasar dari HTML yang bisa kita gunakan. Oke, contoh latihan 1, saya akan membuat file dengan nama contoh 1.html. Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketikkan perintah di bawah ini. Oke, ada sedikit perbedaan antara HTML dengan PHP. Kalau HTML dia tidak butuh yang namanya web server. Kita langsung buka, kita simpan, selanjutnya kita langsung jalankan pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Langsung running biasanya. Tapi agak sedikit berbeda kalau kita menggunakan PHP. Kalau kita menggunakan PHP, dia kan server side, berarti berbasis server. Kalau kita ingin menjalankan script yang sudah kita buat, kita harus menjalankan web service-nya dulu. Itu kalau di PHP. Tapi kalau di HTML enggak sih. Oke, contoh saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Oke.
dimulai dari contohnya HTML, selanjutnya ditutup dengan HTML. Menjalankan script HTML, contohnya saya simpan contohnya di htdoc, di htdoc, ataupun yang lain-lainnya pun sebenarnya nggak ada masalah. Langsung kita buka localhost underscore nama penyimpanannya, atau contohnya langsung double klik aja lokasi penyimpanannya di mana, itu nanti langsung akan running. Oke, contoh saya akan buat membuat aplikasi menggunakan HTML, cuman editornya saya menggunakan Visual Studio Code. File new, selanjutnya saya akan simpan. Saya akan simpan di manapun sebenarnya sih. Contoh saya simpan di web 1. Oke. Jangan lupa untuk save as tab-nya saya menggunakan HTML. Oke. Contoh latihan 1 atau apa contohnya? Latihan 1 contohnya. Latihan 1 underscore .html. Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal saya buat image abbreviation-nya. Di sini sebenarnya script HTML-nya sudah terbentuk sih sebenarnya. Kalau kita buat di sini. Kita simpan contohnya, Ctrl S. Oke, langkah selanjutnya untuk title di sini boleh diisi, boleh enggak. Contoh kalau kita isi bisa kita isi sebagai pengetahuan ke kita atau sebagai informasi ke kita. Contoh latihan pertama HTML contohnya. Berarti kan ini latihan pertama HTML. Baru selanjutnya saya akan menampilkan contohnya hello. Selanjutnya DR. Oke. Selanjutnya ini script pertama HTML, script HTML pertama. Script HTML pertama saya. Contoh seperti ini. Saya simpan. Oke, perlu kita ketahui kalau kita menggunakan editor contohnya menggunakan Visual Studio Code, ini ada dua simbol sih sebenarnya, terutama kalau kita sudah melakukan editing. Kita sudah melakukan editing di suatu form, kalau contohnya masih ada simbol seperti ini, berarti filenya belum kita simpan. Oke, alangkah lebih baiknya kita simpan dengan menggunakan Ctrl S contohnya. Nanti dia akan berubah seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita ingin melihat hasilnya, kita bisa buka, ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membuka dari browsernya atau langsung dari lokasi penyimpanannya. Oke, contoh, saya akan buka dari lokasi penyimpanannya. Local disk C, saya simpan di sini tadi di htdoc. Sebenarnya nggak harus di htdoc ya, bisa di yang lainnya. Web 1. Ada latihan 1 ya. Oke, ini nih, latihan 1. Oke, latihan 1 ini selanjutnya saya akan running, klik kanan, open with, kita bisa jalankan contohnya di sini enggak ini nah, open with contohnya nanti tinggal kita pilih contohnya browser yang akan kita gunakan. Oke, contoh saya akan running menggunakan browser Mozilla Firefox. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Jadi kalau kita menggunakan kita ngoding menggunakan HTML, dia nggak harus ngejalanin web servernya terlebih dahulu. Jadi langsung kita running aja pun sebenarnya sudah bisa. Ini perbedaannya antara PHP dan HTML. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk materi berikutnya, contoh saya akan membuat seperti yang ada di depan ini contohnya. Saya akan membuat seperti yang ada di depan ini, tinggal kita buka Visual Studio Code-nya. Selanjutnya file new, kita simpan, Ctrl S, sama contohnya saya akan simpan dengan nama latihan2.html. Jangan lupa save as tab-nya kita rubah menjadi HTML. Latihan2.html. Oke, seperti ini. Baru kita bisa coding berikutnya contohnya latihan HTML kedua. Contohnya untuk untuk title-nya ya. Baru selanjutnya kita bisa melanjutkan di body-nya.
Oke, contoh untuk body-nya saya tambahin body text. Teks contohnya, oke ini. Teksnya sama dengan black. Teks sama dengan black. Teks sama dengan black. Berikutnya BG color. BG color contohnya ini sudah ada. BG color seperti ini. F-nya 4 kali. Besar ya. Oke, seperti ini. Baru selanjutnya saya tambahin H1. H1 otomatis nanti dia akan akan ada slash H1-nya. H1 contohnya align center. Align sama dengan center. Oke. Berikutnya nanti saya akan tampilkan quick Yankee. Oke, contoh seperti ini. Berikutnya BR contohnya. Berarti pindah baris. Huruf kecil ya. BR. Berikutnya HR size contohnya. HR size sama dengan 5. Selanjutnya width-nya berapa? 50 contohnya, 50A. 50. Selanjutnya align center. Sebenarnya kita bisa buat seperti ini. Oke, tinggal kita coba running, nanti hasilnya seperti apa. Coba kita running, masuk ke ke penyimpanannya, lokasi penyimpanannya ada latihan 2. Klik kanan open with, contohnya kita menggunakan Mozilla Firefox-nya. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Oke, quick Yankee seperti yang ada di modul kita. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Quick Yankee contohnya Quick Yankee School of Business. Kalau Sumamnya pengen menampilkan seperti ini ya tinggal kita tambahkan lagi di scriptnya. Quick Yankee School of Business. Oke, contoh seperti ini. Baru tinggal kita running lagi. Oke, seperti ini. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan pertama tentang dasar HTML. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.